Mama, benarkah itu? Mata Phoenix berkaca-kaca, dadanya naik turun mengimbangi hawa panas dalam paru-parunya. Tidak sayang, Mama mana mungkin sejahat itu. Melanie mulai panik, apalagi sang putra telah mengalihkan pandangan enggan menatapnya lagi. Frank tersenyum tipis melihat benih pertikaian itu, namun merasakan getaran pada punggung yang dirangkulnya. Ia melirik ke samping. Kara, kau baik-baik saja? Gadis itu mendesah samar. Sekarang aku mengerti. Itu terjadi karena Nyonya Miller tidak merestui putranya denganku. Frank mengangguk tipis sambil mengusap-ngusap lengan sang kekasih. Ia membawa tatapannya kepada Sofia, namun tepat ketika ia hendak meminta maaf dan undur diri, suara tepuk tangan datang dari arah tangga. Hebat, hebat sekali. Isabella muncul dengan gaun merah. Tatapan sinisnya tertuju pada Kara. Ternyata kau spesialis merebut pasangan orang, Sekarang semuanya masuk akal. Frank mengatur skenario untuk mendepaku karena termakan rayuanmu. Beberapa orang mulai memegang kepala, termasuk Sofia. Terlalu banyak kejutan dalam pestanya. Ia tidak sanggup lagi membayangkan bagaimana akhirnya. Akankah pernikahannya tetap terlaksana esok hari? Sementara Kara nafasnya tersekat, tangannya mencengkeram ke meja sang kekasih. Frank. Kedatangan Isabella sama sekali tidak terprediksi. Frank bisa mengerti jika ia khawatir. Jangan takut, kita pasti bisa melewati ini, bisiknya sebelum berputar menyambut Isabella. Skenario apa yang kau maksud? Tanyanya tenang. Sang model mendengus. Jangan berlagak bodoh, Happy. Aku tahu kaulah yang menyebarkan kabar miring tentangku. Kau membuat orang-orang membenciku agar kau bisa berpaling kepada perempuan lain tanpa dihakimi. Frank memiringkan kepalanya sedikit. Terlepas dari siapa yang mengungkapnya, bukankah berita itu benar? Kau memang menjalin hubungan dengan laki-laki lain di saat statusmu masih tunanganku. Lalu apa bedanya denganmu? Serang Isabella dengan suara lantang. Kau juga bersama perempuan lain, padahal kau akan segera menikahiku. Seketika orang-orang mulai berbisik. Media sosial kembali ramai dengan topik baru. Apakah Frank Harper sudah lama berpacaran dengan Kara Martin? Mereka baru mengungkapkannya sekarang. Siapa yang sebenarnya lebih dulu berkhianat? Mereka bahkan sudah punya anak. Mungkinkah Isabella adalah korban yang sesungguhnya dalam kasus ini? Melihat para tamu mulai menatap Frank dan Kara sinis, Isabella mengangkat sebelah sudut bibir lebih tinggi. Kalian berdua bahkan sudah memiliki sepasang anak kembar yang sekarang berusia 4 tahun. Aku tahu keputusanku untuk meniti karir di Eropa memang berat untuk hubungan kita. Tapi haruskah kau berkhianat sejauh itu? Dalam sekejap semua orang terbelalak. Phoenix, Melanie, dan bahkan Sofia ikut terperangah. Anak-anak itu anak Frank. Desa Phoenix menggeleng tak percaya. Tidak mungkin, sambung Melanie tanpa sadar. Ia tidak terima jika perempuan yang menurutnya hina itu melahirkan anak untuk CEO ternama sekelas Frank Harper. Sebenarnya apa yang terjadi? Desa Sofia yang juga penasaran. Ia seakan lupa bahwa itu adalah pesta penyambutan tamunya.
Frank dan Kara kini saling menatap. Bola mata sang wanita bergetar hebat, sedangkan tatapan sang pria begitu teduh menenangkan. Sayangnya suara Isabella kembali terdengar. Malam itu, aku dan Frank Harper seharusnya merayakan anniversary pertunangan kita. Tapi ternyata aku mendadak mendapat tawaran di Eropa. Aku terlalu senang dan terbang hari itu juga. Sambil menggetakkan rahang, ia menggeser pandangan ke arah Kara. Tapi siapa sangka perempuan yang tak tahu malu ini malah mengambil kesempatan. Dia merebut Frank dariku. Dan sekarang kalian semua bisa lihat sendiri hasilnya. Berhenti mengada-ngada, Isabel. Selang Frank tegas tetapi tidak terkesan marah. Kara tidak pernah merebutku darimu. Kaulah yang melepasku. Sedetik kemudian Frank menebar pandangan ke semua orang. Perlu kalian ketahui, malam itu adalah sebuah ketidaksengajaan bagi kami. Sejak saat itu, aku tidak bertemu dengan Kara sampai takdir mempertemukan kami lagi. Bahkan, aku baru mengetahui keberadaan anak-anakku seminggu terakhir. Senyum sang model bertambah miring. Kalian dengar sendiri pengakuan dari Frank Harper. Minggu lalu, dia baru mengetahui keberadaan anak-anaknya. Beberapa hari setelahnya, kabar miring tentangku bersebar. Apakah kalian bisa mengaitkan dua kejadian itu? Sebagai tamu mulai mengangguk pendukung pemikiran Isabel, sebagian lagi masih mengernyit ragu. Frank Harper sengaja menjatuhkan nama baik calon istrinya agar bisa bersama Kara dan anak-anaknya. Bukankah itu sah-sah saja? Isabella juga berkhianat. Mereka memang lebih baik berpisah. Tapi perbuatannya tidak bisa dibenarkan. Bagaimana mungkin dia menumbalkan orang lain demi kepentingannya sendiri? Frank Harper egois sekali. Sementara para penyimak terpecah menjadi dua kubu. Kara menatap Frank dengan mata berkaca-kaca. Misi mereka sudah diambang kehancuran. Tiba-tiba suara tawa Melanie terdengar. Kepalanya menggeleng-geleng di balik kipas. Kara, mengapa kau suka sekali membawa masalah? Sebelum mengenalmu, Frank Harper adalah pria yang disegani oleh semua orang. Tapi karena ulahmu, lihat, dia mulai diragukan. Apakah kau tidak merasa bersalah juga? Mama, cukup. Phoenix menengahi. Ia tidak sadar jika Sophia kini melirik dengan raut kaku. Ini urusan mereka, Vin. Kita sebaiknya tidak ikut campur. Benar, saut Frank tanpa terduga. Ini adalah urusan kami. Tidak seharusnya pesta kalian yang meriah terinterupsi oleh kehebohan semacam ini. Untuk itu, aku dan Kara memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada keluarga Moore, keluarga Miller, dan semua yang terdampak oleh konflik ini. Isabella terbelalak. Ia tidak mengira bahwa sang pria akan mundur begitu saja. Sejak kapan Frank Harper bersedia menunda masalah? Kau pikir bisa lari dari isu ini begitu saja, Abi? Atau kau sudah sadar kalau kau memang bersalah kepadaku? Kalau begitu, mengakulah di hadapan semua orang bahwa kau sengaja menjatuhkanku agar bisa bersama dengan wanita itu. Apalagi yang perlu kuakui, Isabel, semua sudah jelas. Aku lebih memilih Kara dan anak-anak kami. Sekarang biarkan kami sendiri dan kembalilah kepada pria manapun yang bisa memberimu sorotan. Isabel meringis, telunjuknya mulai meruncing ke arah Kara. Dasar tidak tahu diri. Puas kau sudah menghancurkan rencana pernikahan kami. Lihat saja,
kalian tidak akan pernah bahagia. Seluruh dunia sudah tahu keburukan kalian. Namun bukannya memperhatikan pernyataan Isabella, para tamu malah sibuk memeriksa ponsel masing-masing. Ada hal lain yang jauh lebih menarik. Selang beberapa detik, layar raksasa kembali menampilkan video. Wajah gembul dua balita kini menarik semua perhatian. Siapa itu? Apakah mereka anak-anak Frank Harper dan Kara Martin? Astaga, mereka lucu sekali. Bocah laki-laki itu terlihat seperti Frank Harper. Dan lihatlah, mata abu-abu mereka indah sekali. Mendengar seruan-seruan itu, Isabella kembali terbelalak. Tangannya terkepal erat. Mengapa ada saja rintangan yang menghambat misinya? Jeremy, apakah kameranya sudah mulai melekam? Tanya Lois berkedip-kedip ke atas. Sudah, Tuan Muda. Sekarang mundurlah. Katakan apa yang ingin kalian katakan tadi. Sementara kedua balita itu kembali duduk di sofa, Kara mendesahkan senyum dan mendekatkan diri dengan kekasihnya. Apakah kau yang merencanakan ini? Sama sekali tidak. Geleng Frank dengan lengkung bibir yang sama. Kemudian sambil membiarkan Kara bersandar di pundaknya, dia ikut menyimak tayangan. Lois baru saja berdeham. Halo, selamat malam semuanya. Aku Lois dan ini adikku Emily. Kami berdua ingin mengklasifikasi apa yang terjadi. Klarifikasi, Lois, bisik si gadis mungil. Iya, itulah maksudku. Beberapa penonton spontan meloloskan tawa. Jadi, kami sudah mengikuti tayangan langsung Pesta Copia dan Phoenix sejak tadi. Dari situ, kami mendengar apa yang dikatakan Isabel. Emily mengangguk lugu. Kami mau mengatakan kalau semua perkataan kasarnya itu tidak benar. Mama kami orang baik. Mama tidak mungkin merebut pacar orang lain seperti pacar kedua Brandon, tetangga kami dulu. Iya, dan kalau kalian tidak percaya, kami bisa menjelaskannya. Pertama, Mama tidak pernah merebut Frank Harper dari Isabel. Sejak awal, mereka tidak saling cinta. Hubungan mereka itu karena terpaksa. Jadi itu tidak bisa dibilang merebut karena Frank bukan punya siapa-siapa. Kedua, Lois menarik nafas dalam-dalam. Selama ini, Mama tidak pernah bertemu dengan Frank. Kami saja baru tahu dia ayah kami belakangan ini. Kalau memang mama kami jahat seperti pacar kedua Brandon, kami pasti sudah bertemu dengan papa kami sejak dulu. Kami tidak perlu melewati 4 tahun tanpa papa. Ketiga, Lois menyenggol saudara kembarnya dengan sikut tanpa membuang waktu. Emily memutar tablet yang dipinjamnya dari Jeremy. Maaf Mama, tolong jangan memarahi Tuan Cupil. Kami yang mengancamnya untuk memperlihatkan berita tentang Isabella. Tapi dia hanya membelikan apa yang boleh diketahui oleh anak seusia kami. Benar, sambung Lois berapi-api. Kami bilang kami akan terus menangis sampai mata kami bengkak kalau dia tidak memperlihatkan bukti-bukti. Dia sudah berjanji kepada Frank untuk membuat kami tidak menangis. Jadi dia takut dimarahi.
Begitu saudaranya selesai bicara, Emily menunjukkan foto Isabella bersama seorang laki-laki dengan wajah disensor. Mereka sedang duduk berdua di bar sambil berpegangan tangan. Tadi sore, aku dan Lois sempat melakukan penyelidikan kecil. Kami mencari informasi tentang Isabel. Ternyata dia tidak pernah memakai baju yang sama 2 kali. Iya, dia langsung membuang baju yang baru sekali dia pakai. Sungguh pemborosan besar, celetuk Lois dengan bibir mengerucut. Lalu kami menemukan petunjuk penting. Lihatlah dress yang dipakai Isabella di foto ini. Telunjuk mungil Emily menusuk gaun biru tua dengan motif bunga hitam pada bagian bawahnya. Lalu, coba bandingkan dengan gaun ini. Jemarinya dengan lincah menggeser aplikasi hingga media sosial Isabel ditampilkan. Belum sempat ia menjelaskan, semua orang tercengang. Mereka menemukan gaun yang sama pada sebuah unggahan. Foto ini dipost 5 tahun yang lalu. Itu berarti sebelum Mama bertemu dengan Frank Helper. Tiba-tiba Lois menegakkan punggung, matanya semakin bulat. Dari situ kami menyimpulkan kalau Isabella yang lebih dulu tidak setia. Dia seperti Brandon yang punya banyak pacar. Wajar kalau pacar pertamanya mencari orang lain yang betul-betul menyayanginya. Benar begitu, Mama? Kara spontan tertawa. Sambil menaikkan alis ia menatap kekasihnya. Bukankah si kembar sangat pintar? Iya, dan menggemaskan. Frank mengecup kepala Kara sebelum kembali menyimak. Karena itu, Emily menurunkan tablet ke pangkuan. Tolong, jangan jahat kepada Mama. Mama tidak bersalah. Dia bukan perempuan nakal seperti pacar kedua Brandon. Mata si gadis mungil mulai berkaca-kaca, suaranya pun serak. Selama ini, Mama hanya bekerja keras untuk membesarkan kami. Mama tidak pernah memikirkan dirinya sendiri. Mama orang baik. Lois mengangguk. Mama bekerja dari pagi hingga malam. Saat pulang, Mama langsung mengurus kami. Mama jarang istirahat. Karena itu, badannya semakin kurus. Kalian seharusnya tidak tega menyiksa Mama. Sedetik kemudian keheningan menggantung. Si kembar hanya bergeming menatap kamera. Kalian sudah selesai. Dua balita itu kompak mendongak. Kami tidak tahu harus bicara apa lagi. Nanti kami menangis. Kami sudah berjanji kepada Mama untuk tidak menangis selama Mama pergi. Tutur Emily. Kalau begitu, pamitlah. Sampaikan kata-kata penutup. Sementara Lois mengerutkan alis, Emily berkata, itu saja pesan dari kami. Terima kasih. Jeremy, cepat nyalakan tayangan tadi. Suara Lois menjadi hal terakhir yang mengudara dari video itu. Sedetik kemudian hanya suara angin yang terdengar. Orang-orang terlalu sibuk untuk merenung. Anak-anak itu benar. Kita tidak seharusnya menghakimi ibu mereka. Bukankah dia dijebak? Iya, dia bahkan memilih untuk menghidupi anak-anaknya sendiri. Dia bisa saja menuntut Frank karena sudah menghamilinya, tapi dia tidak melakukannya. Seketika semua orang berbalik mendukung Kara.
Tidak ada yang tersisa untuk Isabella selain pengikut fanatiknya di dunia maya. Tidak, bagi gadis itu dengan mata yang memerah. Kalian tidak boleh terhasut oleh anak-anak itu. Mereka juga pintar bersandiwara. Mereka baru saja menipu kalian. Jangan terpancing oleh rayuan mereka. Anak-anak itu sama liciknya dengan ibu mereka.